وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatina Allah yursilu mitla sawaba qiraatina ila arwahi abaina jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat nakhussu khususan إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا وفي مقدمتهم المغفور له المعلم كشافي حزامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها أيضا نتينا الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا لهذه كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin bil khusus keluarga besar Muallim Kisyafi Hazami sahibul majlis, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini 17 Ramadan 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melanjutkan pengajian kita yang kelima di bulan suci Ramadan tahun ini. Tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 25. Ar-rabi'u al-isyraku fil af'al. Ya, dalam ucapan kita ketika kita membaca doa iftitah kemarin, yaitu wa ma ana minal musyrikin. Ya.
Nah, ini harus kita dalami arti wa ma ana minal musyrikin agar sholat kita lebih khusyuk. Nah, ada kata-kata wa ma ana minal musyrikin itu napas syirka. Kita menafikan, mentiadakan, membersihkan diri kita dari syirik kepada Allah. Nah, syirik itu ada berapa ini? Ya, ada 6. Syirik itu ada 6. Yang keempat, al-isyrak bil af'al, yaitu menyekutukan Allah. Ya, jadi lawannya tauhid, syirik. Syirik itu yang keempat adalah menyekutukan Allah pada af'al. Nah, menafikan syirik af'al gimana caranya itu? Cara menafikan menyekutukan Allah pada perbuatan Allah. Nah, itu wa nafyu. Nah, menafikan, mentiadakan, membebaskan, membersihkan hati kita dari syirik bil af'al, caranya dengan apa? Bil i'tiraf. Dengan apa? Mengakui. I'tiraf itu mengakui an la fa'ila siwa. Tidak ada yang melakukan, hanya Allah. Apa aja yang menggerakkan, yang melakukan, yang tidak lain adalah Allah. Ya. Nah, ada ibarat yang paling sederhana, wa ma taskutu min warokotin. Tidak ada daun yang gugur, ya kan, daun apabila udah kering akan gugur dari rantingnya. Ya, itu adalah Allah gitu. Bukan karena angin yang gugur. Nah, itu kan yang sangat sederhana. Ya, daun udah kering rontok. Nah, kalau Allah nggak suruh rontok, dia nggak rontok. Apalagi mindain hujan. Nah, kan ada orang yang punya remote katanya, bisa ngatur-ngatur hujan. Nah, itu berarti kalau kita meyakini seperti itu syirik bil af'al. La fa'ila siwa, tidak ada yang bergerak, yang mendiamkan, menggerakkan, semua tidak lain adalah Allah. Nah, kalau kita memang sudah membersihkan diri kita dari al-isyrak bil af'al, berarti kita yabro, diri kita selamat, terbebas, bersih dari mazhab Qadariyah. Nah, apa itu mazhab Qadariyah? Karena menurut aliran gitu ada aliran Qadariyah. Nah, jadi Qadariyah ini manusia itu bisa melakukan perbuatannya sendiri. Fa innallaha la yusyariku fi ijadil af'al. Innallaha la yusyarik, sungguhnya Allah itu tidak disertai melakukan perbuatan. Jadi hanya Allah yang gerakin gitu. Begitu, hanya Allah yang menggerakkan. Ya. Segala perbuatan Allah yang menggerakkan. Kama la yusyariku fil uluhiyah wal qidam. Sama seperti sebelumnya itu isyrak bil qidam, sebagaimana Allah tidak ada sekutu, tidak ada yang menyertai pada ketuhanannya dan pada qidamnya yang kemarin. Tuh kan kemarin yang pertama isyrak bil uluhiyah, yang ketiga isyrak bil qidam. Nah, jadi isyrak bil af'al sama seperti isyrak bil qidam, isyrak bil uluhiyah. Hanya Allah Tuhan, hanya Allah yang qidam. Demikian juga hanya Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Al-khamis. Nah, ini yang kelima, isyrak bil ibadah. Ya, artinya tidak syirik dalam ibadah. Jadi kata-kata wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk orang yang menyekutui Allah dalam ibadat gitu. Nah, bagaimana menafikannya itu? Membersihkan diri kita dari syirik bil ibadah, nafyuhu bil i'tiraf. Mengakui
Allah mustahiqqa lil ibadati siwa. Mengakui dalam hati tidak ada yang berhak disembah gitu. Yang diibadatin, yang disembah, yang ditaati. Tidak ada yang berhak untuk ditaati, disembah. Nih kata-kata sembah ini harus kita pahami. Ya, jadi kalau orang dulu kan nyembah itu, kalau orang nyembah berhala, ya. Nyembah berhala kan di depannya ada patung. Nyembah patung kan berarti orangnya nganggut sambil tangan kanan, tangan kiri, ya sambil megang yang ada asapnya. Nah, kita bilang nyembah. Apakah nyembah hanya sebatas itu? Ya, jadi yang dibilang itu tidaklah menyembah kecuali Allah. Masa ya nyembah Allah hanya sekedar nganggut sambil megang apa itu namanya? Nah, yang bukan. Nyembah itu artinya tunduk. Ya. Jadi kita tidak tunduk hanya kepada Allah. Hanya kepada perintahnya, ya, perintah Allah dan larangan semua kita tunduk. Nah, itu namanya menyembah, bukan menyembah itu nganggut. Ya. Kalau kita ngerti menyembah itu dengan arti ya apa itu umum tadi itu, yaitu tidak tunduk, berarti kita tidak mentaati kepada siapapun kecuali sama Allah. Dialah ya yang kita apa? Yang kita karenakan. Nah itu ya, karena Allah itu nyembah Allah. Makanya ada syirik. Syirik itu adalah riya gitu. Riya itu syirik dalam ibadat, tapi syiriknya hobi. Ya gitu. Nah ini kan nyembah namanya. Ya, jadi kalau kita syirik berarti kita tunduk. Ya. Syirik itu kan, jadi ibadah itu hanya karena Allah, bukan karena lain, atau karena Allah dan karena lain. Nah itu namanya syirik dalam ibadah. Itu riya. Riya itu termasuk syirik. Nah orang riya kan nggak nunduk nggak begitu. Jadi Allah itu nggak mau diduain. Ya. Allah nggak mau diduain. Nah ente aja nggak mau diduain. Maunya ente punya bini ente cintanya dibagi dua, marah. Apalagi Allah Ta'ala. Ya, ente nggak, nah bini ente juga nggak mau diduain juga. Itu, nah itu syirik, ya. Karena. Jadi segala sesuatu karena Allah. Dialah yang kita tunduk. Dialah yang kita takut. Ya, dialah yang kita maluin. Itu semuanya kan tunduk. Takut, tunduk. Ya, nggak ada yang kita takutin, hanya Allah. Apakah nggak boleh takut sama yang lain? Udah ada ular, ada serigala, boleh takut? Boleh takut. Tapi takutnya sama Allah jangan apa? Ya, takut kepada selain Allah jangan melebihi. Takut sama siapa? Sama Allah. Nah itu jadi apa itu tadi? Ibadah itu artinya apa? Tunduk. Hanya dialah yang kita taati. Dialah yang kita maluin. Dialah yang kita karenain. Nah itu namanya syirik bil ibadah. Wa nafyuhu, nah, menafikan, membebaskan, menyelamatkan diri, membersihkan diri atau hati daripada syirik bil ibadah. Caranya dengan apa? La mustahiqqa lil ibadati siwa. Hanya dialah yang kita karenain. Fayabra'u bidzalika mimman abada ilahan akhar. Dengan hati kita terbebas dari syirik bil ibadah, berarti maka kita ini terbebas dari orang yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi kata-kata nyembah juga ini artinya apa? Ya, syiriknya. Ya. Jadi hanya Allah yang sakti lah gitu. Hanya Allah yang sakti. Kalau kita menganggap ada sesuatu yang sakti selain Allah, berarti kita menduakan Allah juga. Ya, jadi karena Allah yang sakti. Ya, nggak ada yang sakti kecuali apa? Allah. Kan kalau kita nganggap sakti berarti kita nyembah dia. Mohon nama dia. Adapun kalau memang ada
Adapun kalau memang ada keanehan, nah itu berarti di situ atas izin Allah, atas perintah Allah. Taunya adanya keanehan yaitu dengan cara uji coba. Dengan cara apa? Uji coba, ya. Contoh umpamanya, ya. Kalau waktu zaman dulu ada orang punya penyakit batuk. Nah, itu kan minum cekok daun saga. Ya. Nah, jadi bukan berarti saya mensaktikan daun saga. Oh tidak, beda. Kenapa? Karena di dalam daun saga Allah titipin obat batuk. Dari mana taunya? Uji coba. Turun temurun, uji coba. Kalau sekarang nggak perlu uji coba. Namanya laboratorium. Nah, melalui uji coba laboratorium tahu kalau di sini ada obat batuk penyebab gitu. Nah, jadi Allah Ta'ala gitu. Nah, berbeda kalau kita sakti. Kalau kita nganggap sakti nggak pakai diuji coba. Batu ponari. Emang batu ponari pernah ada uji coba? Nggak ada kan? Berarti kalau kita bilang, kalau saya punya air, saya rendemin batu ponari, airnya itu bisa nyembuhin sakit. Nah, itu namanya syirik, ya. Kita menganggap batu itu punya ya, beda dengan daun saga. Kalau daun saga kan pakai uji coba, turun temurun. Asadis al-israq fil mulki, yang terakhir ini, itu syirik fil mulki dalam apa? Dalam kerajaan. Jadi hanya Allah lah yang berkuasa. Selain Allah nggak ada yang berkuasa. Nah, bagaimana menafikan syirik fil mulki? Caranya dengan i'tiraf bi Allah malika siwa. Tidak ada yang berkuasa kecuali apa? Baik itu dunia ataupun akhirat, yang berkuasa hanya Dia. Oleh karena itu mau minta hanya kepadanya, ya, tidak boleh kepada selain Allah. Wa qad yutlaqul isyraku bi'tibaratin ukhur. Jadi bukan hanya 6 sebetulnya, terkadang yutlaqul isyrak, ya, diucapkan kata-kata syirik bi'tibaratin ukhra dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya. Jadi bukan hanya 6 tadi itu. Kullu zalika mundarijun fi qaulihi wa ma ana minal musyrikin. Semua syirik-syirik tadi yang harus kita bersihkan hati kita itu ya mundarijun, ya, artinya terdapat di dalam firman Allah, di dalam ucapan kita, dalam doa kita, wa ma'ana minal musyrikin. Nah, kenapa ini mencakup syirik semua? Lidukhulil alifi wal lami al mustaghriqati alal musyrikin. Karena kata-kata musyrikin itu dimasuki oleh al. Di al dalam bahasa Arab itu banyak pengertian. Ada al li ta'rif namanya. Al untuk mema'rifatkan. Ya. Rajulun, ar-rajulu, ya. Jadi dari yang tadinya nakirah umum menjadi khusus ma'rifat, itu al li ta'rif. Ada al lil ahdi zikri, gitu. Al untuk yang dikenal. Seperti apa? Alif lam mim zalikal kitabu. Jadi kitab dimasuki al. Al ini bukan ta'rif, yaitu untuk dikenalin adi. Ya, apa yang dimaksud Alkitab? Al-Quran. Ya. Nah, kalau orang Kristen Alkitab kan bukan Quran. Kalau kita bilang Alkitab berarti apa? Quran. Itu al lil ahdi dzikri. Nah, kalau ini al listighraqil jinsi. Al untuk menenggelamkan jenis. Jenis apa? Jenis kesyirikan. Tadi kan syirik itu berjenis-jenis. Ada isyraq fil uluhiyah, ada isyraq fil tasbih, itu yang menenggelamkan. Nah, menenggelamkan artinya menenggelamkan apa? Menenggelamkan umum, ya. Menenggelamkan syirik artinya apa? Menenggelamkan, ya. Apa itu tenggelam artinya? Ya. Semua kesyirikan. Karena apa dikatakan menenggelam istighraq? Karena kalau orang apa tenggelam di air,
Kalau masih kelihatan, palanya masih kelihatan, kan belum semua, belum dikatakan tenggelam. Kapan seseorang tenggelam di air? Nah, kalau memang sampai ujung rambutnya udah nggak kelihatan, baru hilang tenggelam. Nih, mustaghiroh. Ya, menenggelamkan semua jenis, yang dimaksud jenis kesyirikan. Jadi jenis itu macam-macam. Kalau wal asri innal insana, nah itu menenggelamkan jenis manusia. Al insan. Wal asri, aku bersumpah demi waktu, kata. Innal insan, sesungguhnya semua jenis manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, itu namanya lam mustaghiroh li jinsis syirki gitu. Alal musyrikin. Nah, selesai wa ma ana minal musyrikin, kita lanjut nih doa iftitah. Setelah itu inna sholati. Nah, kata-kata inna sholati takkidun linafil isyraq, menguatkan makna daripada isyraq. Ya. Jadi ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, ini namanya taukid maknawi dari menafikan syirik, ya. Jadi taukid di sini. Karena kalau sudah terbebas dari seluruh syirik tadi, berarti inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, semua ibadahku. Nah, berarti kan sini ya menguatkan, ya menguatkan nafyi syirki fil ibadat. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Wah, ya. Nah, berarti ini taukid, makna taukid daripada nafyi syirki isyraq. Nah, kalau wa mahyaya wa mamati takkidun li nafyil isyraq fil mulki. Ya. Jadi takkidun li nafyil isyraqi fil ibadat. Tadi kan syirik fil ibadat. Kalau inna sholati wa nusuki, nah ini taukid dari nafyil isyraq fil ibadah. Kalau wa mahyaya wa mamati takkidun li nafyil isyraq fil mulki, tadi sudah disebut fil mulki, ya. Hidupku, matiku, itu yang menguasai hanya Allah. Kalau tadi ibadat itu sesungguhnya sholatku dan semua ibadatku hanya karena Allah. Nah, itu berarti nafyul isyraq fil ibadah. Kalau wa mahyaya wa mati nafyul isyraq fil mulki, yang menguasai hidupku, matiku. Hatta innal hayya la yamliku hayata nafsih walau mautaha. Sehingga innal hayy, ya, sesungguhnya makhluk yang hidup tidak memiliki kehidupan dirinya. Kita hidup nih, berarti hidup kita ini bukan milik kita. Ya. Walau mautaha, begitu juga makhluk yang hidup, dia nggak memiliki kematiannya. Dia mau mati, kalau memang Allah belum matiin, belum mati, ya gitu. Ya, kemudian dia apa? Ya, dia mau hidup, kalau Allah nggak hidupin, nggak akan apa? Hidup. Itu. Nah, itu artinya apa itu? Wa mahyaya wa mamati. Jadi hidup kita milik Allah, mati kita milik Allah. Bahkan ada yang sangat sederhana, bukan hanya hidup dan mati. Ya, rambut itu milik Allah. Ya, ada orang yang bosan sama rambutnya, setiap bulan nyukur, bilang, wahai rambutku, janganlah kamu numbuh-numbuh. Saya bosan nyukur, tiap bulan nyukur. Kira-kira ini rambut mentaati ente enggak? Bilang, ini rambut saya. Di rambut itu bukan rambut kita. Kuku. Ya, saya bilang, wahai kukuku, janganlah kamu panjang-panjang. Saya bosan gunting kamu tiap minggu. Kira-kira kuku itu mentaati enggak? Enggak, berarti kuku pun punya Allah. Famadzannu bihayati ghairihi. Nah, seseorang hidupnya aja bukan miliknya, matinya bukan miliknya, apalagi kematian yang lain. Ada apalagi kehidupan orang, dia sendiri. Nah, hidup dan mati bukan punya dia, apalagi menghidupkan yang
adapun kata-kata siapa? Namrud. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya adalah ya apa itu? Ya, yang mematikan saya ya, dan yang menguasai atas kematian hambanya dan menguasai atas kehidupan hambanya. Kata Namrud, saya juga bisa. Saya sudah bisa. Ada 2 orang diambil dia, kan dia raja. Yang satu dibunuh. Nah, itu saya bisa matiin. Yang satu dia nggak dibunuh. Nah, itu saya itu bukan mematikan, menghidupkan itu. Wali misli zalik. Ya. Wali misli zalik qala. Ya, seumpama itu tadi. Ya. Semua itu yang memiliki Allah. Allah bertanya. Ya. Allah bertanya. Allah bertanya dengan firman-Nya, "Amman yamlikus sam'a wal absara?" Siapa yang memiliki ya, pendengaran ente? Siapa yang memiliki penglihatan ente? Ada lagi pertanyaan kedua. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Siapa yang mengeluarkan hidup dari mati? Itu ayam dari telur. Ayam dari kan ayam itu namanya itik. Nah, itu kan dia hidup. Hidupnya dari mana itu? Dari mayit. Mayit itu kan telur. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang dapat ya mengeluarkan mati dari apa? Dari hayy. Mana itu? Ya. Telur dari mana? Dari ayam, kan telur mati. Keluarnya dari apa? Hayy. Jangan pakai tanya mana duluan. Nah, itu namanya daur wa tasalsul. Mana duluan ayam sama telur? Gitu. Enggak, itu namanya muter-muter, enggak habis-habis. Jadi bukan artinya yang mana duluan, siapa yang memiliki gitu ya. Siapa itu yang bisa mengeluarkan al-hayy minal mayyit dan mengeluarkan mayyit minal hayy. Contohnya seperti tadi itu apa? Ayam sama telur. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, wa may yudabbirul amra? Siapa yang mengurus dunia ini? Masya Allah. Sehingga makhluknya semua ya bisa hidup. Planet-planet ya, tidak saling bertabrakan. Tuh, ada 3 pertanyaan tadi. Nah, ini diterusin tuh ayatnya. Fasayaqulunallah gitu. Tuh. Terusan ayat itu ya ada dalam surat Yunus ayat 31. Pasti ketika mereka ditanya, orang yang nyembah berhala gitu ditanya itu. Ente nyembah berhala, saya mau tanya. Siapa yang memiliki pendengaran ente, penglihatan ente? Siapa? Pasti mereka mengatakan siapa? Allah. Walaupun yang disembah apa? Nah, ada orang, saya nyembah berhala. Ketika ditanya, siapa yang memiliki nyawa ente? Berhala, nggak ada kan? Hati mereka pasti mengatakan fasayaqulu Allah. Nah, kalau kamu mengakui semuanya itu Allah, pakul apalah tatakun, terusan ayat itu. Ya. Kalau kamu semua mengakui Allah, kenapa kamu tidak apa? Tidak takut sama Allah. Kenapa yang kamu sembah berhala? Padahal kamu mengakui sendiri ya, bahwa tidak ada Tuhan, hanya Allah. Nah, itu tadi sampai ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, kemudian robbil wa mamati lillahi robbil alamin. Nah, mau diterangin robbil alaminnya ini. Qauluhu robbil alamin. Ya. Ya. Nah, kalau al-alamin yaitu karena mudhof ilaih jadi robbul alamin. Alamun, apa itu alam? Ya. Jadi alam satu. Jadi dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Alamun alamin. Apa itu alam? Nah, ibaratun anjami'il maujudat. Alam itu ibarat ungkapan dari seluruh makhluk. Ya, maujudat tuh seluruh makhluk. Siwallah azza wajalla, selain khalik. Ya, jadi selain khalik, makhluk itu semua alam. Ya. Kenapa disebut jamak? Karena terdiri dari beberapa jenis.
ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam flora fauna. Flora fauna. Nah, itu alam-alam. Alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam manusia. Ya. Ada makhluk yang bernyawa dan punya akal. Ya, bernyawa punya akal. Berapa itu? Malaikat, ya, manusia dan jin. Bernyawa punya akal. Ada bernyawa tapi tidak punya akal. Binatang, bahimah. Ada makhluk Allah tidak punya nyawa, nggak punya akal. Jamadat, ya, benda-benda bergerak padat. Nah, itu kan alam. Makanya dijamain jadi alamin. Waqad khassahu ba'duhum biulil ilmi. Nah, ada sebagian ulama mengatakan kena alam ini dijamain jamak muzakkar salim. Nah, biasanya kan kalau jamak muzakkar kalim yang punya akal. Kalau yang tidak punya akal jamak muannas salim. Ada sebagian ulama nafsirin alam itu khusus. Alam apa itu? Yang punya ilmu. Ya. Ya. Wa khassa ba'duhum biuli gitu. Biuli ilmi. Jadi lamnya kurang ini yang uli, ya. Lamnya kurang ya gitu, bukan biuli. Jadi habis lam ada rumah ya gitu. Ya kurang nih. Waqad khassahu sebagian ulama mengkhususkan alamin, Rabbul alamin atau Tuhan siapa ya? Makhluk yang punya ilmu ulama minal maujudat dari makhluk. Nah, kenapa dikhususkan yang punya ilmu? Karena biasanya jamak muzakkar salim ini khusus untuk yang punya akal. Tetapi wa ta'mimuhu lil jami'i ablagu. Ya, kita artikan alam dengan arti umum tadi itu, bukan hanya makhluk manusia yang punya ilmu, ya. Ya, jadi kita artiin dengan arti umum tadi itu lebih ablag gitu, artinya lebih menyampaikan daripada puji-pujian kita sama Allah. Jadi kita disuruh muji Allah kan disuruh mujinya apa itu? Ya, mencapai puncak. Nah, jadi pujian mencapai puncak kalau diartiin alamin ini bukan hanya khusus ya orang yang makhluk yang punya ilmu, tapi semua makhluk. Kena lisumu lil rububiyati lil kul. Karena kalau semua itu berarti Robnya itu hanya Allah yang mengatur tuh, yang menciptakan, yang mengatur. Nah itu hanya Allah, itu Rabbul alamin. Kalau artiin alamin itu arti umum. Nah sekarang Robnya nih, ya tadi kan alamnya. Sekarang Rob apa teh? Rob yutlaku bi'tibarat. Kata-kata Rob diartiin dengan beberapa ungkapan. Wal muradu bihi huna al mulku, yang dimaksud di Rob di sini al mulku, ya. Apa itu? Yang menguasai, ya. Ya, yang menguasai semua makhluk itu al mulku, ya. Kakaulika, seperti ente bilang Rabbud dabah. Apa itu artinya Rabbud dabah? Yang memiliki, ya, yang memiliki kambing. Berarti kan kalau ente punya kambing, ente bebas kan? Kambing ente punya, ente mau ngapain aja. Ya, Rob dengan arti memiliki, menguasai, ya. Rabbud dar gitu juga. Siapa yang punya rumah? Rob dengan arti yang memiliki kambing, yang memiliki rumah. Itu arti daripada Rob. Maksudnya di sini arti lain ada gitu, tapi yang cocok di sini Rabbul alamin, Rabbu dengan arti memiliki. Seperti ente bilang memiliki kambing, memiliki rumah. Ya. Nah, ini ungkapan Abdul Muthalib. Ya. Siapa Abdul Muthalib? Ya. Kakeknya Nabi, ya. Jadi sebelum Nabi lahir kakeknya ngomong kepada Abrohah, kan Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, artinya peristiwa Raja Abrohah dari negeri Yaman bawa pasukan gajah mau menghancurkan apa? Ka'bah. Jadi Nabi waktu itu kan Nabi baru lahir, makanya tadi kakeknya Nabi saat Nabi lahir.
Jadi tahun itu tahun kelahiran Nabi, Abroha ya, membawa pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah dari negeri Yaman, ya, penguasa Yaman. Sampai di Wadi Muhassir, nah ya, antara Muzdalifah dengan Mina. Nah, jadi orang haji itu kan rute perjalanan setelah bermalam di Muzdalifah melanjutkan perjalanan ke Mina. Nah, sebelum memasuki Mina itu ada namanya Wadi Muhassir. Nah, di sanalah Abroha beristirahat, berkemah sebelum masuk ke mana? Ke Mekah, berkemah dengan pasukannya. Nah, kata Abroha, siapa yang menguasai Mekah, pemimpin Mekah, juru kunci Ka'bah, juru kunci. Nah, kalau bahasa Arab sadanatul Ka'bah. Nah, orang-orang Mekah mengatakan ya Abdul Muttalib. Nah, ya jadi Abroha minta supaya Abdul Muttalib menghadap Abroha. Dia ingin kasih tahu maksud kedatangan. Ya, memberikan kesempatan kepada Abdul Muttalib sebelum dihancurin, apa permintaanmu gitulah. Ya, datanglah Abdul Muttalib menghadap Abroha. Ya, kata Abroha, saya berikan kesempatan kamu untuk kamu mohon apa sama saya. Sekarang saya mau tanya, ada orang datang ke rumah ente, mau menghancurkan rumah ente. Sebelum rumah dihancurin, dia memberikan kesempatan kepada tuan rumah, apa yang minta? Kira-kira ente minta apa? Jangan dihancurkan, begitu artinya. Ya, ada orang dari jauh-jauh datang mau menghancurkan Ka'bah. Juru kunci Ka'bah disuruh minta kesempatan. Pasti yang diminta pikir Abroha pasti Abdul Muttalib minta apa? Asal bisa lah gitu. Asal bisa niat ente batalin gitu. Tapi ternyata yang diminta oleh Abdul Muttalib apa? Saya minta supaya ente jangan ganggu onta saya. Kan aneh itu. Jadi Ka'bah yang dijaga nggak dipikirin, yang dipikirin apa? Kan aneh. Ya. Kalau Ka'bah nggak ada masalah katanya. Karena Abdul Muttalib orang kaya. Jadi orang dulu kalau kaya itu banyak ontanya. Kalau sekarang banyak pintu kontrakan. Berapa pintu kontrakan itu? Nah, ini kan Abroha jadi heran. Masa iya dikasih permohonan yang diminta onta? Ditanya sama Abroha, kenapa yang ente pikirin onta? Ente nggak pikirin Ka'bah? Nah, ini jawaban itu tadi tuh. Rob dengan arti yang punya. Kata Abdul Muttalib, anak Robul Ibil. Tuh, ini Rob nih. Karena saya yang punya apa? Onta. Makanya yang saya pikirin apa? Onta saya. Karena onta itu punya saya. Adapun Ka'bah, wa anna lihadzal baiti Rabbun. Adapun tuh Ka'bah ada yang punya. Siapa yang punya? Biarin aja Allah yang jaga rumahnya. Kata Gus Dur, buat apa saya repot-repot? Kan Gus Dur begitu kalau ditanya. Ya, buat apa repot-repot? Kan Ka'bah itu wa anna lihadzal baiti rabbun yahmiha. Ya, Ka'bah ini kan rumah baik, makanya Baitullah kan. Yang punya siapa? Biar aja dia yang jaga. Buat apa saya repot-repot? Nah, kalau onta ya memang yang punya. Oh, begitu kata Abroha. Ya nah, kalau kamu nggak mikirin Ka'bah, udah. Ya, niat saya dari sana saya mau lakukan gitu. Nah, Abdul Muttalib meninggalkan Abroha, kemudian Abroha apa? Mau melanjutkan apa? Rencananya mau nggak itu? Baru hanya bertindak beberapa tindak Allah turunin rudal Toiron Ababil. Kan rudalnya Iran namanya Ababil kan? Kan Ababil namanya ya, kalau nggak salah. Masya Allah. Nah, ini Rob tuh ya. Robul Ibil, Robul Ka'bah. Apa artinya Rob di sini? Yang menguasai, yang memiliki.
Baik, li'annahu lama asna alaihi bi annahu al-maliku li hayatihi wa mautihi. Nah, tadi tuh ketika seorang hamba memuji Allah dengan kata-kata apa tadi? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berarti kan hamba tadi yang sholat memuji Allah, hidup dan mati hanya milik Allah. Nah, kemudian Rabbul Alamin. Nah, kemudian dari itu maka berpindahlah kepada asana alaihi bi umumi mulkihi lisairil maujudat. Seakan-akan gitu. Ya. Maka berpindahlah hamba yang sholat tadi memuji Allah akan apa? Umum kepemilikannya untuk seluruh apa? Maujudat. Kalau kita artiin al-alamin itu dengan arti semua makhluk selain apa? Allah. Selesai, kemudian dilanjutin iftitah la syarika lahu. Ya, artinya la syarika lahu, tidak ada yang menyekutuin. Apa itu menyekutuin? Artinya menduakan. Ya, lahu bagi Allah. Fir rububiyah tuh dalam ya mengatur alam semesta, menciptakan, mengatur, tidak ada yang menyertainya, hanya dia saja. Ya. Nah, kemudian la syarika lahu. Nah, wa patril ardi was samawat. Patri artinya hanya dia saja yang menciptakan langit, menciptakan apa? Bumi. Kalau langit dan bumi ya berarti semua ya. Oleh karena itu dialah yang berhak untuk disembah. Kemudian kita lanjut wa bidzalika umirtu. Nah, idzalika itu isyarah ila taujihihi wajhahu ila man hadza sya'nuhu. Ya, karena itulah gitu kan, itu isim isyarah. Ya, isyarah tadi kena itu apa? Itu kembalinya kepada apa? Taujihihi wajhahu, ya. Orang yang sholat itu apa? Tauji, mengarahkan jiwa raga tuh, mengarahkan wajhahu, artinya bukan muka di sini. Maka ya orang hanya muka doang, maksudnya min itlaqil ba'di wa iradatil kul, ya. Mengarahkan ya jiwa raganya kepada siapa? Nah, man Allah hadza sya'nuhu, yang inilah keadaan Allah tuh. Keadaan Allah yang memiliki semua alam. Nah, kemudian ditutup iftitah itu dengan kata-kata wa ana minal muslimin. Wa ana, dan saya ya minal muslimin, termasuk hamba Allah yang muslim. Muslim itu arti munqadin, yang tunduk ilama umiru bihi, tunduk kepada umiru bihi, yang diperintah mereka bihi dengannya, yaitu apa? Perintah Allah. Baik, wa amma tafsilu mulahadzatil azkari wal adiyah. Adapun ya tafsil ya mulahadzatul azkar ya. Ini kan yang kita artiin tadi iftitah saja. Sedangkan sholat itu kan terdiri dari azkar-azkar selain iftitah. Adapun secara tafsil memperhatikan makna zikir-zikir, doa-doa, payam bagi an yulahidha fi kulli dzikrin ma'nahul khas. Maka seharusnya orang yang sholat itu memperhatikan setiap zikir akan maknanya yang khusus. Yastahdirahu biqalbih, harus menghadirkan dengan hatinya saat mengucapkan. Wa yusniya 'ala Allahi bilisanihi, ya, lisannya memuji Allah, hatinya memperhatikan itu. Ma'huduri ma'nahu fi qalbihi, hatinya mengartikan tuh, memahami. Fayakunu musnian alaihi bi qalbihi wa lisanihi, sehingga orang salat itu memuji Allah dengan hatinya dan apa? Disertai dengan apa? Lidah. Wala yashghaluhu an mulahatu dzikri maknan akhar. Jangan sampai hatinya itu memperhatikan zikir dengan makna yang lain. Itu. Nah, kecuali kalau makomnya udah makom lain. Jadi kan makomnya ilmu tasawuf. Ya, zikir diartiin. Nah, itulah kalau kita makom yang biasa, yang kita perhatikan apa yang kita ucapkan, apa itu artinya gitu. Ya, kalau orang yang makomnya tinggi kan artinya udah lain lagi. Ya.
Wa in kana afdhala minhu. Ya. Wa in kana walaupun katanya makna lain lebih afdal, tapi bagi orang yang sudah mencapai makom ya. Nah, kalau kita yang belum mencapai makom, yang kita perhatikan ucapan yang kita ucapin aja, jangan makna yang lain gitu. Kecuali kalau orang yang makomnya udah ya. Kenapa? Fa inna likulli makomin makolan. Karena setiap makom kedudukan ya seseorang itu ada ucapannya. Hakadha adabul qiraah. Ya, inilah adab kita baca waktu sholat rukun qauli. Payam bagi ayu qadiro nafsahu sami'an lil Qur'anil azim minallahi azza wajalla. Maka seharusnya seorang yang sholat ayu qadiro nafsahu. Ayu qadiro nafsahu. Apa itu ya? Apa itu? Memperhatikan dirinya. Sami'an mendengar Quran yang dibaca minallah azza wajalla. Fayusri. Nah, ini kan ketika imam kan orang yang sholat tuh bukan hanya baca aja, bisa baca, ada giliran mendengar apa? Nah, mendengar bacaan apa? Imam. Nah, kalau sholatnya jahriyah kan kita disuruh dengar surah. Nah, kalau sirriyah, surah itu kita baca. Nah, kalau sholatnya jahriyah berarti yang kita bacakan Fatihah. Adapun surah kita dengar dari apa? Imam. Ketika kita mendengar Quran yang dibaca oleh imam, maka makmum harus ya bukan nggak baca, itu hanya memperhatikan bacaan imam tuh. Fayasgi ilaihi isra'al abdi. Memperhatikannya seperti memperhatikannya seorang hamba akan ucapan tuannya gitu. Nah gitu. Jadi dari mana taunya? Kalau dia memperhatikan ucapan Tuhan, anggotanya tenang. Tapi kalau umpamanya dia dengar sambil main HP, berarti kan di sini nggak isra itu namanya. Ya. Apalagi di sini apa nih? Yang dibaca oleh imam itu kan ya firman Allah tuh, Rabbul Jalil. Yulahidu ma'anil kalim. Harus seorang sholat memperhatikan makna-makna kata-kata yang ada di firman Allah. Wala yastaghilu an makna kalimatin bimakna kalimatin ukhra. Jangan diartiin dengan arti kalimat yang lain. Nah, itu seperti tadi zikir wa in kanat afdhala minhu, walaupun kalimat makna lain lebih afdal daripada makna itu. Nah, ini bagi orang yang apa itu? Itu udah tinggi ilmu tasawuf kan artinya lain-lain. Fa innahu law istaqala bi ghairi ma huwa bi sadadihi. Karena apabila seorang salat ya, dia itu hatinya sibuk bi ghairi ma huwa bi sadadihi, mikirin atau memaknakan arti yang bukan apa? Yang bukan dia dengar ya. Fi ya, sadadihi arti fi asnahi bi ghairi ma huwa fi asnahi. Ya, dia baca lafaz ini, mendengar lafaz ini, dia artiin dengan arti lain. Berarti apa itu? Bagi orang awam. Kana mu'ridun anistima'i kalami rabbih. Kalau dibaca mendengar Quran diartiin dengan arti lain gitu. Berarti orang itu ya apa itu? Mu'ridun, sudah apa? Menyimpang daripada mendengar ya firman Allah. Nah, kalau udah menyimpang berarti su'ul adab. Baik. Wa yadkhulu bihi syaitan ala ahlil irfan. Nah, setan ini tadi iblis tuh, setan atau iblis. Nah, ini siapa aja digoda. Ya, ahlul irfan bisa digoda, apalagi kita. Ya, jadi iblis itu masuk kepada ahlil irfan. Ahlil irfan ulama. Ulama saja iblis menggoda. Ya. Wa innahu yusghilul fasiqo fi sholatihi. Apalagi orang yang fasik. Ya, apalagi orang yang fasik di dalam sholat. Nah, ya. Nah, ini setan. Bi ihdharil mukhalafati wal isyan.
Bagaimana caranya setan mengganggu hamba Allah yang sedang sholat? Nah, dengan cara apa itu? Ihdor. Iblis menghadirkan mukhalafah wal isyan. Nah, apa itu mukhalafah? Mukhalafah kan artinya tidak lagi mematuhi, ya, supaya kita itu maksiat. Nah, ya, itu iblis menggoda setan. Ya. Iblis dan setan menggoda orang yang sholat, yang seperti kita katakan kemarin, ya. Kalau kita nggak sholat kita nggak ingat. Pas kita sholat ingat itu. Nah, itu contoh ya, setan menggoda orang awam, gitu. Menggoda orang awam ketika apa? Sholat. Ya, lupa naruh kunci. Pas kata Abu Hanifah, kalau ente lupa mau tanya saya, ya, masa ya lupa naruh kunci, tanya Ustadz, saya lupa, saya naruh kunci di mana ya? Gitu. Nah, Abu Hanifah ditanya, Abu Hanifah kan orang pinter deh. Oh, kalau ente mau tahu di mana ente naruh kunci, ya lihat dulu orang ini, potongannya. Ya. Nih, potongannya nih, setiap orang dia sholat dia kakinya kemana-mana. Nah, ente caranya ente ngambil wudu, terus sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan ente ingat, benar. Fa'ilam yakdir ala zarik. No, kalau memang iblis tidak mampu menggoda seperti itu. Nah, jadi iblis ini banyak sekali caranya. Syaghalahu bil umuril mubahah. Iblis menggoda orang sholat dengan, kalau yang tadi nggak mampu menggoda mukhalafah wal isyan gitu. Nah, maka iblis ya menggodanya dengan perkara-perkara yang mubah. Kalau yang tadi kan dengan yang dosa. Kalau yang dosa ya nggak mempan gitu, supaya orang melakukan dosa nggak mempan, nggak efektif. Nah, iblis menggodanya dengan umur mubah. Apa itu umur mubah contohnya? Anil isgho ilama anil Quran. Ya. Jadi kalau orang sholat nih ya, kalau makomnya makom tinggi, dia itu nggak memperhatikan Quran. Yang dilihat ada Allah di depan. Oh ya. Tuh, nah ya. Kalau orang sholat, makomnya udah makom tinggi. Ya, seperti yang Nabi katakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, ya. Al ihsanu anta budallaha ka'annaka. Kamu sholat, ya. Allah ente lihat di depan. Nah, berarti kalau ente baca zikir, Allah ada di depan. Ente mikirin Allah atau mikirin zikir? Allah, itu makomnya tinggi. Jadi kalau yang sholat itu orang biasa, nah gampang tuh iblis supaya dia itu apa? Mukhalafah, supaya dia isyan. Itu kalau yang digoda orang awam. Tapi kalau yang digoda ini orang ahlul ma'rifah, nah itu ya. Supaya dia tidak memperhatikan Allah. Ya, udah aja perhatiin makna yang dibaca, gitu. Oh ya, kan gitu. Ini saya ulangi ya. Fa'il lam yakdir, kalau iblis tidak mampu menggoda, ya, menggoda dengan apa itu tadi? Dengan mukhalafah wal isyan, maka iblis ya syaghalahu bil umur. Iblis membuat hatinya sibuk mikirin yang mubah. Apa itu? Anil isgho ilal ma'anil Quran. Ya, artinya apa? Ya, yang diperhatikan makna Quran. Nah, itu kan mubah. Ya, yang seharusnya dia mikirin Allah ada di depan, yang dipikirin apa? Nah, sehingga kualitas sholatnya itu ya, apa itu ya? Nah, apa namanya, kualitas sholatnya itu menurun. Fa'il lam yakdir ala dzalik. Kalau memang iblis tidak mampu menggoda seperti itu, wa kanal musolli min ahli ta'ah wal ma'rifah itu kan. Sedangkan orang sholat nih orang yang orang levelnya tinggi. Syaghalahu anil isgho ila ma'ani masyuri api salah. Iblis membuat hatinya sibuk mikirin makna sholat. Ya. Nah, kalau kita mikirin makna sholat udah bagus bagi kita. Tapi bagi orang yang apa itu? Ya,
orang yang apa itu tadi ahlul to'a ma'rifah yang harusnya dia lihat Allah di depan, akhirnya dia nggak Allah mikirin. Jadi berarti supaya sholatnya itu turun. Yuk mikirin zikir wa qiraah. Bi zikrin akhar dengan zikir lain. Nudiba ilahi fi ghairi tilkal hal. Ya. Ya. Yang disunahkan ya bukan hal itu ya. Contoh, ente baca subhanallah di luar sholat dengan ente baca subhanallah di dalam sholat. Nah itu lain. Kalau subhanallah di dalam sholat sambil mikirin makna subhanallah sampai dimandorin oleh Allah dilihat. Tapi kalau ya zikir di lain sholat kan lain. Itulah iblis. Hatta qala Yahya bin Mu'adz. Ya. Sehingga Yahya bin Mu'adz berkata, ya ini di dalam kitab Tambihul Muqtarin sering disebut nama Yahya bin Mu'adz. Inna syaitana la yashghalani an sholati bi dzikril jannah wan nar tuh. Padahal kan bagus. Kalau orang awam ketika sholat dia ingat apa? Surga, ingat neraka. Nah, baru kita bagi kita bagus. Tapi kalau bagi orang ahli ma'rifat, ya, walaupun dia sholat ingat surga sama neraka nggak bagus. Jadi kan setiap orang sholat ada makom-makomnya. Makomnya Yahya bin Mu'adz ketika sholat bukan nginget surga neraka, ngingetnya apa? Ya. Saya ngelihat Allah, tuh kan ngelihat Allah itu lebih afdol daripada apa itu? Nginget surga apa? Neraka. Ya. Masya Allah. Nah ini namanya kan orang awam. Kalau kita kan sholat karena ingin masuk surga, karena ingin takut neraka. Jadi ente ibadat itu ada apa itu? Ada karenanya, karena takut sama neraka gitu. Nah, tapi kalau kayak makomnya Robi'ah Adawiyah, oh ya, saya sholat bukan karena saya ingin masuk surga jauh neraka, bukan. Saya sholat karena apa? Karena Allah. Ya. Walaupun saya sholat, saya ibadat, kalau memang Allah kekasih saya mau masukin saya ke neraka, saya terima. Mungkin udah makomnya udah tinggi. Nah, payang bagi lil qori idza qara'a ayat sifat. Mau dicontohin. Contoh orang sholat membaca Quran yang dibaca ayat sifat. Ya. Nah, maka seharusnya apa hatinya tuh? Alla yakuna lahu syughlun illa mulahadhata mastamalat alaihi tilkal ayat. Ya. Hatinya tidak sibuk kecuali memperhatikan yang terkandung pada ayat sifat yang dibaca. Apa itu? Izzati wal jalal, ketika menyebut sifat Allah Maha Besar. Oh ya. Wal qudrah wal kamal, menyebut ayat yang mengandung arti Allah Maha Kuasa, Allah sempurna. Allah al-in'am wal ibdal, hanya Dia yang memberi. Nah, itu hati harus memperhatikan. Wa idza qara'a ayatul qasas umpamanya, ya, seorang sholat membaca atau mendengar imam membaca ayat-ayat tentang kisah-kisah umat terdahulu, maka hatinya itu harus apa? Yastagila mulahadata ma fiha minal ibar. Ya, memperhatikan ibroh, kan kisah itu Allah mengkisahkan tujuannya kita ngambil pelajaran. Jadiin contoh buat diri kita, jangan sampai ya yang dialami oleh Fir'aun gitu. Jangan sampai yang dialami oleh Fir'aun terjadi sama ya. Nah itu kalau yang dibaca ayatul qisas. Wa iza qara'a ayatul amri wan nahi. Apabila yang dibaca itu ayat yang mengandung perintah larangan, maka hati orang yang sholat memperhatikan apa itu? Arti ma umiro bihi wa nuhiya anhu. Ya. Arti apa yang diperintah Allah dan yang dilarang. Nah, sambil di hatinya sambil apa? Aziman tuh. Sambil bercita-cita ya, kalau yang diperintah mau laksanakan, kalau yang dilarang mau apa itu? Nah, ya. Contoh. Nah, ini contoh halaman 30. Ya. Contoh idza qala ya. Nah, ini zikir. Ya, tadi kan ya
ayat Quran. Udah selesai ayat Quran, kita meruku kan? Meruku yang kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi. Nah, ketika membaca subhana rabbiyal azimi, ayulahidho makna tasbih. Apa artinya subhana? Kalau bahasa kita kan subhana maha suci ya. Nah ini kalau di Eropin subhana jadi maf'ul mutlak ya. Usabbihu subhana. Nah kalau bahasa kita aku sucikan atau maha suci. Apa artinya Allah maha suci? Nah ya. Apa itu artinya maha suci? Wa huwa salbun naksi anizat wa sifat. Ya. Menghilangkan segala kekurangan. Kan maha suci artinya apa? Menghilangkan segala kekurangan zat dan sifat Allah. Allah maha sempurna gitu ya. Tidak ada mempunyai sifat kekurangan pada zatnya dan pada sifatnya. Nah itu subhana. Kemudian robinya. Tadi udah diartiin tuh Rabbul Alamin. Ya. Wa yulahidu fi makna rububiyah ketika baca Rabbi, Rabbil Azim, Rabbiyal Azimi. Yang diperhatikan apa itunya? Makna ubudiyah ya. Tuhan saya. Nah, berarti di sini yang saya sembah tidak lain hanya Dia. Waqipan ala maknal azamah. Waqipan terhenti pada makna kalau yang namanya Tuhan kan apa? Maha agung. Maknal azamah. Al mustaujibah lirubiyah wa tasbih. Dialah yang agung yang menyebabkan atau yang mewajibkan kita hanya yang kita akui sebagai Tuhan hanya Dia, yang kita sucikan hanya Dia. Nah, itu pada saat kita ruku. Ya, kemudian langsung sujud. Wa kadzalika demikian pula yulahid ma'nal ulu bi qaulihi subhana rabbiyal a'la. Nah, kalau a'la kan ulu. Kalau azim apa? Besar. Fa illam yulahid dzalik. Nah, apabila orang yang ruku dan sujud membaca itu hatinya tidak memperhatikan, berarti apa itu? Fatahu zikrul qalbi. Nah, maka sholatnya nggak ada zikrul qalbi, hanya zikrul lisan doang. Padahal zikrul qalbi itu lebih afdal daripada apa? Zikrul lisan. Baik. Wa idza qala iyyaka na'budu. Apabila seorang mengucapkan dalam Fatihah iyyaka na'budu. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam hati? Makna ibadah, hanya Engkau yang kami sembah kan begitu. Apa itu artinya sembah tadi? Ibadah, taat tadi. Tadi kan kita bilang sembah itu apa? Tunduk. Wahya taat. Ala ghayatil khudu'. Oh, ya. Mentaati dengan apa? Semaksimal ketundukan. Iyyaka nasta'in. Nah, yang harus diperhatikan makna apa? Minta tolong. Ya, jadi nggak boleh kita minta tolong. Ya, ya gitu minta tolong. Ya, wa ma fihi isti'anah waqti sosiha billah duna ghairi. Tolong itu minta tolong hanya khusus sama Allah bukan kepada yang lain. Ya, itu. Ya. Nah, kalau yang lain itu penyebab aja. Yang semata-mata yang itu hanya Allah. Baik, dikit lagi. Fa idza talabal hidayah. Nah, apabila kita lanjut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Fal wilahidu maknaha, maka harus memperhatikan makna hidayah. Apa itu? Irsyad. Ya, tunjuk kalau kita. Khalqil ma'rifah. Khalqil ma'rifah bi qalbil muhtadi. Allah berikan ya ma'rifah. Ya, ma'rifah apa? Mengenal Allah. Fi qalbil muhtadi pada hati hamba yang Allah kasih apa? Hidayah. Kemudian ihdinas siratal as-sirat. Ketika membaca sirat memperhatikan makna sirat. Kalau kita bilang kan jalan. Ya, jembatan, jalan. Maksudnya di sini tauhid kan siratal mustaqim. Jalan yang lurus maksudnya tauhid ya. Dinul Islam itu sirat mustaqim. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu arti sirat itu tauhid dan dinul Islam wal amal bimujibiyah ya. Harus kita melakukan
yang diharuskan oleh tauhid dan dinul Islam. Nah, kemudian terakhir, izan taha ila tahiyat, sampai berakhir orang sholat membaca apa? At-tahiyatul mubarakatuh. Nah, kemudian ada baca sholawat dan lain-lain minal kamaliyat, minal kalimat. Nah, apa yang diperhatikan tadi itu? Falyulahid, maka harus memperhatikan fi kulli kalimatin minha makna hal khassa biha, setiap kalimat makna yang khusus biha dengan kalimat yang dibaca. Nah, fahadhihi sholatul lati wasafa, inilah sholat yang Allah katakan hikmatnya orang yang sholat itu tanha anil fahsai wal munkar. Kan ada orang bertanya, kan Allah bilang kalau kita sholat hikmahnya itu tanha anil fahsai wal munkar. Pertanyaannya, kok kenapa orang sholat tapi fahsya wal munkar tetap dilakukan? Karena sholatnya nggak seperti tadi tuh. Kalau sholat seperti yang dikatakan tadi, udah pasti sholatnya itu tanha anil fahsai wal munkar. Nah, sampai di sini insya Allah akan kita lanjutkan pada esok hari. Insya Allah. Ya. Ya. Nah, pada sholat, maksudnya sholat tarawih. Oh iya. Nah, ini makanya ini tadi inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kenapa ke orang sholat tapi al fahsya wal munkar tetap dia? Ya itu. Jadi kalau kita mau sholat yang berkualitas, jadi pertanyaannya tadi, kenapa orang sholat tarawih nggak dibaca iftitah? Ya berarti kurang. Baik. Bisa hadir kembali di sini. Kita sama-sama nih menyelesaikan kita kami Ramadan kita tahun ini. Amin. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wal arjami ya Rabbana tarafna bi annana mutarafna wa innana ashrafna wa ala lazza ashrafna wa tub alaina tauba tafsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد السحب والحمد لله بالبدء والتناهي صلى الله عليه وسلم. Udah kasih? Udah. Alhamdulillah.
Amin, amin, amin. Di mobil.